Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari membuka Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu desain Allah atas pernikahan. Saya mohon maaf, pertama, oleh karena ibadah ini harus dipindahkan pada hari Senin ini yang sebenarnya dilaksanakan pada hari Sabtu ya. Oleh karena hari Sabtu itu adalah hari pelaksanaan pernikahan dari anak kami. Ada operator enggak, ini mati-mati. Oh, ada itu. Maka saya mengusulkan ibadah ini dipindahkan pada hari Senin ini, agar supaya saya bisa melaksanakan tugas untuk memimpin ibadah ini. Jadi itu permohonan maaf yang pertama. Permohonan maaf yang kedua ialah mohon maaf karena saya mulai sekarang ketika hendak memimpin ibadah, baik wanita kaum ibu aras maupun pria kaum bapak aras jemaat, saya akan mengajak jemaat baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, nanti juga pemuda dan remaja sesuai dengan konteks mereka, untuk mulai memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau dengan kehidupan berumah tangga, kehidupan keluarga, agar supaya kehidupan keluarga yang beriman kepada Yesus di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru semakin kuat, termasuk keluarga saya juga. Jadi saya harap kita akan mempelajari hal ini dan di dalamnya saya juga semakin belajar. Oleh karena kita tahu sekali bahwa keadaan di dunia ini termasuk di kota Manado ini, tingkat perceraian itu tinggi sekali. Dan bahkan sampai hamba Tuhan bercerai, termasuk saya. Dan oleh sebab itu, mungkin kalau untuk jadwal next ke depan, saya dijadwalkan lagi, saya akan mengajak kita untuk mempelajari apa kata firman Tuhan tentang perceraian, tentang remarriage, pernikahan kembali, termasuk tentang pernikahan dengan pria yang, atau kalau pada bapak-bapak, wanita yang berbeda iman.
Jadi ini sebenarnya merupakan tema yang sangat penting tetapi jarang sekali dikhotbahkan, diajarkan, oleh karena mungkin ya cukup kontroversial. Tetapi saya berani untuk mengajukan itu dengan catatan saya akan betul-betul konsisten pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Tapi itu nanti berikut. Nah, sekarang kita akan memikirkan tentang desain Allah atas pernikahan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam menjahit itu ada dua proses utama yang akan dilewati. Yang pertama ialah membuat desain, dan yang kedua adalah menjahit. Nah, untuk menghasilkan satu pakaian yang bagus, mungkin itu gaun atau mungkin blus, atau rok, atau apalah. Maka tentu desainnya itu harus bagus, tetapi juga jahitannya harus bagus. Kalau desainnya bagus, jahitannya tidak bagus, hasilnya apa? Pasti jelek. Demikian juga sebaliknya. Kalau jahitannya bagus, rapi, tapi desainnya tidak bagus, juga pasti jelek. Nah, oleh sebab itu sekali lagi untuk menghasilkan satu gaun, satu pakaian yang bagus, maka harus ada desain yang bagus atas pakaian itu, dan juga jahitannya harus bagus, harus rapi, maka terproduksilah pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Nah, Allah telah mendesain pernikahan. Dan desain Allah atas pernikahan, atas keluarga itu indah sekali, bagus sekali. Tetapi yang harus menjadi penjahit ialah setiap suami istri. Ya. Manusia yang harus menjadi penjahitnya. Setiap suami dan istri itu harus menjadi penjahitnya. Dan untuk menghasilkan satu pernikahan, satu keluarga yang bahagia, maka dalam menjahit, dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu harus mengikuti desain yang Tuhan sudah berikan kepada gereja, pada orang-orang percaya, kepada setiap suami istri. Di mana kita melihat desain yang Allah tunjukkan itu? Yaitu dari Alkitab. Apa saja desain-desain itu? Nah, yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan istilah desain kesepadanan. Kesepadanan, dari kata sepadan. Suami istri itu harus sepadan. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan di sini dapat kita mengerti pertama sebagai sepadan dalam iman. Ini prinsip seiman. Dan karena itu ini penting juga disampaikan kepada para pemuda. Bahwa suami yang sepadan dengan istri, istri yang sepadan dengan suami itu ialah dia harus sepadan dalam iman. Jangan berbeda iman, berarti tidak sepadan. Tapi kalau sudah terlanjur nanti kita bicarakan. Saya sudah janjikan tadi. Bagaimana itu pernikahan dengan suami yang tidak seiman. Lalu, nah ini kita harus katakan juga, ajarkan kepada anak-anak kita, muda remaja, agar supaya mereka berdoa, menggumuli, dan meminta kepada Tuhan, kalau Tuhan menghendaki untuk menikah, Tuhan kirimkan calon pasangan suami, calon pasangan istri yang sepadan dalam iman. Yang kedua, sepadan di sini juga menunjuk pada prinsip heteroseksual. Hetero artinya berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 22 berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam maksudnya, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi yang Tuhan ciptakan ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Allah memberkati mereka. Yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dan memberkati mereka, bukan Adam dan Hawa, dan memberkati mereka.
Kalau Adam dan Hawa berarti sejenis, laki-laki dan laki-laki. Ya. Jadi, desain Allah untuk pernikahan itu adalah pernikahan yang heteroseksual, yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 dan 28a berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Jadi sekali lagi, pernikahan yang didesain Allah adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu yang dimaksud dengan heteroseksual, bukan homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, ini penting untuk ditegaskan karena di dunia barat, di Eropa, di Amerika sudah ada gereja-gereja yang memberkati pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dan perempuan. Dan arus globalisasi yang sangat diperkuat oleh kemajuan teknologi informasi itu bisa saja membuat tradisi yang baru itu, budaya yang baru itu terjadi di kota kita ini, di bangsa kita ini. Nah, saya kira belum ada, akan tetapi ada satu fenomena yang menunjukkan kebudayaan sedang menuju ke arah sana. Oleh karena dulu para gay, homoseksual, lesbian masih malu-malu menampakkan diri. Tetapi sekarang tidak malu-malu. Cium-ciuman di depan umum. Bermesraan di depan umum. Di mall, di restoran, di mana-mana. Dan bisa saja suatu ketika budaya perkawinan sejenis yang sudah terjadi di dunia barat sana terjadi di sini. Dan jika itu terjadi, kita sudah tahu apa kata Alkitab. Bahwa itu bukan desain Allah, itu desain iblis. Desain Allah adalah perkawinan berbeda jenis, heteroseksual. Satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Itu prinsip yang pertama tadi, prinsip kesepadanan. Jadi sepadan pertama artinya seiman. Yang kedua, berbeda jenis. Baru sepadan, kalau sejenis tidak sepadan. Sepadan juga bisa kita tafsirkan misalnya, oh ada kecocokan dalam hal karakter. Ada kecocokan dalam hal kemauan. Ada kecocokan dalam hal hobi. Tetapi nampaknya itu sangat relatif sebab manusia berubah. Bisa saja karakternya sekarang begini, nanti ke depan kemudian bisa berkembang ke arah yang positif, bisa berkembang atau bisa merosot, degradasi ke arah yang negatif. Nah, oleh sebab itu soal kecocokan itu sebenarnya bisa di-manage, bisa diatur oleh masing-masingnya. Kita saling mencocok-cocokkan diri lah. Karena itu saya menganggap itu adalah hal yang sekunder, bukan primer. Tetapi sepadan adalah dalam dua hal tadi, dalam penafsiran. Sekarang prinsip monogami atau desain monogami. Nah, kata seorang dalam Kejadian 2 ayat 22 yang kita baca tadi itu menunjukkan bahwa pernikahan yang didesain Allah adalah pernikahan yang monogami. Mono artinya satu, gami artinya kawin, kawin satu. Pernikahan yang monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dijalani dalam kesetiaan di sepanjang kehidupan atau seumur hidup. Maka tidak boleh ada perceraian, perselingkuhan, dan gonta-ganti. Tidak boleh ada. Jadi monogami di sini ada 3 kata kunci di dalamnya. Yang pertama ialah satu orang laki-laki yang menikah dengan satu orang istri, satu. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, dalam kesetiaan, setia, kata kunci yang kedua. Seumur hidup. Seumur hidup, kata kunci yang ketiga. Nah, pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang saling setia seumur hidup ini satu paket. 3 kunci ini, 3 asas ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga bisa saja seorang ibu berkata, oke, saya kawin seumur hidup dengan dia, tetapi dia punya 02, punya 03. Berarti melanggar asas kesetiaan.
Bisa saja seorang suami berkata, saya tetap punya satu istri, tidak dua. Akan tetapi punya 01, punya 02. Berarti melanggar asas satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah kalau bercerai berarti melanggar asas seumur hidup. Berarti tidak monogami lagi. Jadi melanggar satu asas dari asas satu suami satu istri atau satu perempuan satu laki-laki. Melanggar asas kesetiaan, melanggar asas seumur hidup berarti melanggar asas monogami yang didesain oleh Allah dalam perkawinan. Maka persoalan, masalah, apapun yang terjadi dalam pernikahan, asas monogami atau desain monogami ini tidak boleh dilanggar. Berarti tidak boleh ada perceraian. Berarti tidak boleh ada perselingkuhan. Nah, yang ketiga prinsip identifikasi, pengenalan. Kejadian 2 ayat 23 berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sudah kita baca tadi bahwa Tuhan memberikan wewenang kepada Adam untuk menamai setiap hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi juga ternyata sambil Adam menamai hewan-hewan itu, di dalam diri Adam ini Tuhan menaruh satu keinginan untuk mencari sosok yang sepadan dengan dirinya, yang akan menjadi teman hidupnya, yang akan menjadi seorang soulmate-nya, belahan jiwanya. Dan ternyata begitu Adam cari-cari, dia setiap kali diberi nama hewan, dia lihat ada yang berkaki 6, mungkin laba-laba, dia kasih nama spider. Ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, seperti kanguru. Tetapi dia rasa tidak sepadan semuanya, sehingga dia mengatakan, aku tidak menemukan satu sosok yang sepadan dari semua hewan ini. Nah, karena itu, ini menggambarkan bahwa Adam ini sedang memiliki satu kebutuhan di dalam jiwanya akan soulmate, akan belahan jiwa, akan pasangan hidup. Dan perasaan itu adalah perasaan yang ditaruh Tuhan di dalam diri seorang laki-laki. Ya, tentunya juga seorang perempuan. Maka kemudian karena Adam belum menemukan, Tuhan membuat Adam tertidur, lalu mengambil bagian tubuh Adam sendiri, yaitu dari bagian tulang rusuknya, dan menciptakan seorang perempuan untuk menjadi teman hidupnya. Dia menemukan soulmate-nya. Atau Tuhan menyediakan belahan jiwa dari Adam untuk menjalani kehidupan bersama. Nah, ketika bangun, Adam mengatakan kepada perempuan itu yang sudah diciptakan oleh Allah, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, ini adalah prinsip identifikasi. Adam langsung mengenal akan perempuan yang sudah tersedia. Begitu dia bangun, dia tidak katakan, "Hoi, siapa ngana?" Dia tidak katakan seperti itu. "Hei, ini monster dari mana? Kenapa so ada di sini?" Tidak. Dia langsung mengenal, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, setiap pria dan wanita itu Tuhan taruh rasa seperti ini. Kebutuhan akan soulmate, apalagi beriringan dengan makin dewasa seseorang. Nah, sama seperti mereka berdua ini. Masing-masing sudah menemukan soulmate-nya. Mereka berdua saya suruh datang hadir dalam ibadah WK ini sebagai bagian dari penggembalaan pranikah. Anak kami di Jakarta, penggembalaan pranikahnya 6 bulan. Jadi nanti Mei yang sulung perempuan itu, kemarin yang sulung laki-laki. Sulung perempuan namanya Alisa itu akan kawin. Akan menikah di Jakarta bulan Mei tahun depan. Kenapa nanti Mei tahun depan? Karena penggembalaan nikahnya 6 bulan. 1 minggu 2 kali. Selama 6 bulan. Panjang sekali saudara-saudara. Artinya bahwa gereja di mana mereka bergereja sangat mementingkan persiapan untuk orang-orang, pemuda dan pemudi yang akan memasuki masa berumah tangga. Dan mudah-mudahan kita akan melakukan regulasi, pengaturan-pengaturan yang lebih baik terhadap
anggota-anggota jemaat yang akan menikah. Nah jadi, ketika sudah menemukan, maka teridentifikasilah. Berarti inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah yang Tuhan sudah ciptakan untuk menjadi pasangan hidupku. Itu yang ketiga, prinsip identifikasi. Sekarang prinsip permanensi. Permanen artinya tidak bisa lagi diubah-ubah. Ayat berapa ini? Tertulis begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Oh, ayat 24. Saya lupa tulis. Dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging atau satu tubuh. Mengapa satu daging atau satu tubuh? Oleh karena perempuan itu diciptakan dari tubuh, bagian tubuh dari Adam, yaitu tulang rusuknya. Maka mereka satu daging, satu tubuh. Suami istri itu. Nah ini adalah prinsip kesatuan atau permanensi, di mana pernikahan itu adalah sesuatu yang permanen. Tidak boleh diutak-utik lagi. Kalau nanti kalian berdua sudah menikah, jangan lagi mempertanyakan, kenapa saya menikah denganmu? Kenapa kau menikah dengan saya? Ketika ada persoalan kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa saja menggelitik kita untuk mengutak-utik lagi pernikahan kita. Jadi begitu menikah itu permanen. Tidak boleh lagi dibongkar, tidak boleh lagi diganggu-gugat, tidak boleh lagi diutak-utik. Utak-atik. Yang kelima, prinsip otonomi. Ya, masih Kejadian 2 ayat 24 tadi. Sebab itu seorang laki-laki dan seterusnya. Nah, prinsip otonomi ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah otonom, harus mandiri dalam segala hal. Pertama, harus mandiri dalam pengambilan keputusan. Suami istri itu yang harus berembuk untuk pengambilan satu keputusan dan mengambil keputusan bersama. Jangan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Meminta pendapat dari orang tua boleh, dari pelayan khusus boleh, dari pendeta boleh. Tetapi pada akhirnya pasangan suami istri itu yang harus mengambil keputusan. Jangan keputusan keluarga tetangga, orang baking lagi jadi orang baik keputusan. Itu berarti tidak otonom. Lalu juga harus otonom, harus mandiri dalam hal ekonomi. Sehingga pasangan suami istri itu harus mempunyai sumber-sumber penghasilan yang tetap dalam rangka survival, mempertahankan keberlangsungan hidup pernikahan itu. Karena ada prinsip apa tadi? Yaitu seumur hidup, asas seumur hidup. Maka harus ada sumber penghasilan yang tetap. Dan karena itu, pertama-tama suami itu harus rajin bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang memiliki mentalitas pekerja keras, bekerja dengan ulet, dalam rangka menghidupi keluarganya, pasti diberkati Tuhan. Karena ini sudah didesain oleh Allah. Tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak membukakan akses-akses untuk mendapatkan penghasilan. Karena ini desain dari Tuhan. Yaitu keluarga harus otonom dalam ekonomi. Kecuali suami itu malas, maka berarti sudah melanggar desain otonomi dari Tuhan. Tidak dapat. Dan mau tidak mau, pinjam sana, pinjam sini. Mau tidak mau bergantung dari orang tua yang mesti kasih sedia makanan. Kan kasihan keluarga kalau seperti itu. Mau tidak mau datang kepada keluarga-keluarga dekat. Dalam hal penghidupan sehari-hari bergantung pada orang-orang yang lain. Tidak seperti itu. Desain Allah dalam pernikahan. Otonom di dalam ekonomi. Dan karena itu juga otonom di dalam tempat tinggal. Suami istri, pasangan suami istri
Pernikahan itu harus memiliki tempat tinggal sendiri, tempat domisili sendiri. Karena jika tidak, karena ini desain Tuhan, kalau Tuhan mendesain dan kita melanggar desain Tuhan, akan ada banyak masalah yang akan terjadi. Maka harus memiliki otonomi, termasuk di dalam hal domisili. Juga dalam hal-hal yang lain, harus otonom. Sekarang prinsip yang terakhir, prinsip relasi. Berarti termasuk di dalamnya interaksi, yaitu bagaimana berhubungan antara suami dan istri. Desain relasi suami istri yang Tuhan atur dalam Alkitab seperti apa? Nah, pernikahan dalam desain Allah merefleksikan relasi Allah dengan umatnya. Relasi Allah dalam umatnya dinamakan dengan istilah perjanjian. Dan oleh sebab itu Alkitab kita namanya Alkitab Perjanjian. Dalam perjanjian lama itu ada 5 atau 6 perjanjian. Pertama perjanjian Adam. Perjanjian Adam pun terbagi dari 2. Perjanjian Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa, dan perjanjian Tuhan Allah dengan Adam sesudah Adam jatuh dalam dosa. Lalu sesudah itu ada perjanjian Allah dengan Nuh, orang saya nama perjanjian Nuh. Lalu sesudah itu ada perjanjian Allah dengan Abraham. Lalu sesudah itu ada perjanjian Allah dengan Musa, dengan Israel melalui Musa. Lalu ada perjanjian Allah melalui Daud, 5 dalam perjanjian lama. Semua perjanjian itu gagal. Isi dari perjanjian itu sama seperti pembacaan kita minggu ini. Taat, berkat. Tidak taat, kutuk. Tiap perjanjian ada tandanya. Perjanjian Adam tandanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perjanjian dengan Nuh tandanya pelangi. Perjanjian dengan Abraham tandanya sunat. Perjanjian dengan Musa tandanya 10 hukum Taurat. Perjanjian dengan Daud tandanya tahta kerajaan. Karena semuanya gagal, tapi yang gagal itu adalah umat. Gagal untuk taat pada perjanjian. Maka Allah membaharui perjanjiannya. Muncul perjanjian baru. Yaitu apa? Perjanjian kasih karunia. Taat kutuk. Taat berkat. Tidak taat kutuk. Binasa. Tapi Allah tergugah. Dia tidak menghendaki umatnya binasa. Maka dia datang dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Tanggung murka Allah oleh karena ketidaktaatan manusia. Dan karena itu, ini disebut perjanjian anugerah. Perjanjian kasih karunia. Jadi, perjanjian itu adalah Allah mengasihi umat, umat mengasihi Allah. Itu intinya. Saling mengasihi. Dan pernikahan itu juga adalah perjanjian. Perjanjian suami istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Orang yang so menikah so berjanji toh. Tetapi juga perjanjian dari suami istri yang sudah menjadi satu tubuh ini dengan Tuhan Allah. Maka isi dari perjanjian itu kontennya adalah kasih. Suami istri saling mengasihi, suami istri mengasihi Allah, Allah mengasihi suami istri. Maka diberkatilah keluarga itu. Oleh sebab itu, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hubungan antara Allah dan umat seringkali digambarkan sebagai mempelai. Di mana Allah adalah mempelai prianya, dan umat atau jemaat atau gereja adalah mempelai wanitanya. Nah, jadi saudara-saudara, relasi suami istri ini harus merefleksikan relasi antara orang percaya, kita semua dengan Tuhan. Dan isi dari relasi itu adalah kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Termasuk mengasihi meskipun tidak layak dikasihi. Nah, itu yang disebut dengan kasih karunia. Berarti di dalamnya ada pengampunan. Itu tuh kasih karunia. Mengasihi kepada yang so berbuat salah, yang so melanggar perjanjian, yang seharusnya sudah diusir dari rumah. Tapi diberikan pengampunan.
Itu tuh kasih karunia yang harus direfleksikan di dalam pernikahan. Kedua, relasi suami istri dalam pernikahan terwujud dalam 3 hal. Yang pertama, relasi equality, keseimbangan, kesetaraan. Yang kedua, relasi otoritas. Yang ketiga, relasi complementary, saling melengkapi. Mari kita lihat satu demi satu. Pertama, relasi equality, kesetaraan. Kembali lagi Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Baik laki-laki atau suami diciptakan menurut gambar Allah, maupun perempuan atau istri adalah juga gambar Allah. Sama-sama gambar Allah, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri. Ini menunjukkan akan status kesederajatan suami istri. Jadi kalau orang-orang berbicara tentang apa sekarang? Emansipasi wanita. Ada emansipasi karena ternyata realita dulu laki-laki menjajah perempuan. Maka ada gerakan emansipasi yang dicetuskan oleh R.A. Kartini. Gerakan kesetaraan gender sebagai bagian dari gerakan emansipasi. Yang digalak-galakkan sekarang, saudari dulu. Dari Eden, emansipasi kesetaraan itu sudah didesain oleh Allah antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Bila demikian maka suami harus mengerti bahwa istri, ini nanti bilang Pak Bapak-Bapak di PKB, bahwa istrimu tidak lebih rendah dari dirimu. Demikian pula sebaliknya, istri tidak boleh memandang suami lebih rendah dari dia. Meskipun di tempat ia bekerja, dia adalah seorang direktur, direksi di perusahaan. Di rumah, laki jaga anak. Kalau dia bilang anak memang tidak berguna, nah itu tidak boleh. Karena baik suami maupun istri adalah setara. Suami tidak boleh memukul istri, tidak boleh menghina istri. Oleh karena suami dan istri itu sama-sama gambar Allah, setara. Maka itu juga berarti dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi harus saling menghargai dan menghormati. Jangan sampai ada kata-kata dan perilaku-perilaku yang kasar, yang melukai hati, yang merendahkan satu dengan yang lain. Masing-masing tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah, melainkan setara. Nah, Paulus dalam Efesus 5 ayat 28 mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau ada suami yang suka pukul istri, berarti pada hakikatnya dia sedang menyakiti tubuhnya sendiri. Dia sedang merusak tubuhnya sendiri. Dia sedang melukai dirinya sendiri. Karena Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, suami istri itu adalah satu daging, satu tubuh. Mengapa? Karena istri itu diciptakan dari satu bagian tubuh dari laki-laki. Maka suami istri itu setara. Mereka memperoleh keselamatan yang sama. Kalau juga semuanya berdosa, maka mendapatkan hukuman yang sama dari Tuhan. Tidak ada konsep Tuhan lebih mengasihi perempuan daripada laki-laki. Kasih Tuhan terhadap laki-laki dan perempuan itu sama. Jangan sampai ada ibu-ibu berhati-hati. Tuhan sangat menyayangi perempuan daripada laki-laki karena somara pas suami. Tidak benar itu. Sayangnya, cintanya Tuhan terhadap suami istri itu setara, sama. Karena memang itu desainnya. Dia ciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Equality.
Yang kedua, kalau tadi relasi kesetaraan. Yang kedua, relasi otoritas. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." 1 Korintus 11 ayat 3. Nah, ini ayat yang dalam sekali, tapi saya tidak terangkan kedalamannya secara lengkap, karena nanti jadi panjang. 1 Korintus 11 ayat 3. "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah." Ini mau tidak mau sebenarnya harus menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Kepala dari Kristus ialah Allah. Seolah-olah ada subordinasi di situ. Kristus dibawa dari Allah. Allah Tritunggal adalah 3 pribadi yang setara dengan satu hakikat yang sama. Yaitu sebagai Allah. Satu hakikat, 3 pribadi. 3 pribadi ini berbeda, bukan yang sama. 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Berarti hakikatnya sama. Baik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama hakikatnya, yaitu Allah. Tapi berbeda pribadinya. Namun di dalam kesamaan hakikat atau kesetaraan hakikat itu sepertinya ada struktur. Yaitu Bapa adalah kepala dari anak. Dikatakan oleh firman. Nah, struktur ini untuk menjelaskan peran. Bapa sebagai kepala mengutus anak datang ke dalam dunia. Kalau anak tidak mengasihi Bapa, tidak dengar-dengaran kepada Bapa yang berotoritas atas anak, tidak akan jadi, tidak akan ada penebusan, tidak akan ada keselamatan bagi kita. Ini salah satu misteri dari kealahan. Bapa dan anak itu sejajar, setara, tapi ada struktur otoritasnya. Kristus, kepala dari Kristus ialah Allah. Dan ini menjadi sebuah analogi yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kepala dari istri adalah suami. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Lalu Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi Efesus mengatakan suami adalah kepala, 1 Korintus 11 mengatakan suami adalah kepala dari istri. Bila demikian istri apa? Dikatakan di sini penolong bagi kepala itu. Jadi suami istri itu setara, tapi di dalam kesetaraan itu ada struktur. Di mana Allah menetapkan suami adalah kepala dan istri adalah penolong. Suami itu sebagai kepala, tapi bukan berarti sewenang-wenang. Sama seperti tuan yang memerintah terhadap budak. Tidak seperti itu. Suami sebagai kepala bukan berarti segala kehendaknya harus diikuti. Kalau istri berbeda keinginan dengan keinginan suami yang harus diikuti karena suami adalah kepala. Bukan seperti itu. Karena kepala dan penolong ini setara. Kalau di dunia nyata kira-kira apa ya, Ibu Pena? Mungkin ada teman saya yang mengatakan begini. Saya katakan, kiapangana dari tuhari kabit di provinsi kong sekarang so jadi kepala kantor di kabupaten. Ini instansi pusat. Tuhari kabit di provinsi. Sekarang siapa so kepala kantor di kabupaten? Dia jawab, sama kok itu eselon 3. Eselon 3 atau apa itu? Sama-sama eselon 3 berarti setara. Malah DP Doi lebih banyak di kabupaten daripada di provinsi. Dia bilang begitu, begitu dang. Tapi tetap yang kabit di provinsi itu tetap ini, yang kepala kantor di kabupaten, bos. Nah, kira-kira begitu analoginya. Ada struktur tapi setara. Dalam struktur ini mengasumsikan otoritas. Nah, pernah enggak kita berpikir, mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda?
Kita tahu kan laki-laki diciptakan oleh Tuhan Allah dari debu tanah liat, dibentuk, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih otot six pack, kekar, lalu dihembusi nafas, lalu hiduplah dia sebagai seorang laki-laki. Kita lihat dulu six pack, kemarin sekarang so hilang. Jadilah seorang laki-laki. Tetapi perempuan atau Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah dengan cara yang lain. Yaitu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, mengapa? Pernah tidak kita pikirkan ini? Jadi semacam ada tingkatan, ada urutan. Ini berkaitan dengan relasi otoritas tadi. Kita juga dapat melihat bahwa Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa pada saat yang bersamaan. Nah, paling tidak ada dua prinsip penting yang dapat kita lihat. Mengapa Tuhan ciptakan perempuan dan laki-laki itu berbeda? Dan menciptakan perempuan dari laki-laki. Dan oleh karena itu laki-laki dulu, baru perempuan. Nah, dua prinsip itu ialah, pertama, ini kembali menunjukkan prinsip kesetaraan. Kembali lagi pada kesetaraan. Bahwa perempuan memiliki natur yang sama dengan laki-laki. Dia diambil bukan dari benda mati lalu dijadikan manusia. Bukan dari debu tanah. Bukan dari tanah liat. Dan dari benda apapun. Bukan. Dia diambil dari benda hidup. Yaitu dari calon suaminya sendiri. Nah, ini menunjukkan dia memiliki natur yang sama dengan sang suami. Nah, inilah prinsip tadi, prinsip equality, prinsip kesetaraan. Begitu Adam bangun dan lihat Hawa, Adam langsung kenal dan katakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi prinsip pertama dari mengapa Hawa diciptakan dari Adam ialah bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan. Yang kedua, ini yang berbeda. Mengapa Allah menciptakan perempuan dari laki-laki? Hal ini menunjukkan asal-usul dari seorang perempuan. Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 8 berkata, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Oh, perempuan ternyata berasal dari laki-laki. 1 Timotius 2 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, ada urutan. Laki-laki dulu diciptakan, baru perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki, bukan laki-laki berasal dari perempuan. Kenapa harus seperti ini? Nah, ini adalah prinsip penting yang harus selalu kita ingat. Inilah yang Tuhan inginkan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Di dalam sebuah pernikahan. Ketika laki-laki dulu baru perempuan yang diciptakan Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan tentang relasi dalam hal otoritas. Itulah sebabnya Paulus berkata, kepala seorang perempuan atau istri adalah laki-laki atau suami. Nah, ini firman Tuhan menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin di dalam sebuah keluarga. Kalau kita mau gali dan pelajari sungguh-sungguh, ini sebenarnya merupakan hal yang indah sekali, ibu-ibu. Nah, karena itu yang beri nama perempuan itu Hawa bukan Tuhan, tapi Adam. Jadi Tuhan memberikan otoritas, kewenangan kepada Adam untuk memberi nama perempuan yang sudah diciptakan dari tulang rusuknya itu. Lalu Adam beri nama Hawa, yang artinya ibu dari semua yang hidup. Ini menunjukkan otoritas Adam dalam diri Hawa. Otoritas suami dalam diri istri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dicari Allah bukan Hawa, tapi Adam. Karena apa? Karena tanggung jawab untuk membawa istri hidup dalam kebenaran Tuhan itu ada pada suami. Maka Tuhan tanya, Adam di mana engkau? Bukan Hawa di mana engkau? Karena Adam adalah pemimpin dalam keluarga, maka dia bertanggung jawab atas keluarganya.
Dalam surat Roma, Paulus katakan, kita semua berdosa di dalam Adam, bukan di dalam Hawa. Padahal Hawa yang duluan berdosa, baru Adam. Paulus tidak katakan kita berdosa di dalam Hawa. Itulah sebabnya Paulus berulang kali mengatakan, kepala dari perempuan adalah laki-laki, atau kepala dari istri adalah suami. Nah, Tuhan memberikan otoritas kepemimpinan hanya kepada suami. Maka Efesus 5 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena suamimu adalah kepala istri. Nah, tentu tunduk di sini bukan dalam pengertian seperti budak tunduk kepada tuannya. Kurang yes man, iyo terus. Mana doi, tamu pi main judi dulu. Iyo terus, kasih. Sebentar jangan kunci itu pintu ya, dari kita kira-kira jam 4:30 pagi baru pulang. Iyo terus, bukan seperti itu. Istri boleh memberikan input, masukan, nasihat, bahkan teguran kepada suami. Tetapi sampaikanlah semuanya itu dengan santun dan lembut, karena suamimu adalah apa tadi? Kepala. Nah, istri tunduk pada suami, ya saya sudah jelaskan. Nah, selama kebijakan dari suami itu sesuai kehendak Tuhan, tidak berdosa, ya why not? Ikuti saja. Nah, kalau salah beri masukan, tetapi dengan santun. Seberapa tinggi jabatanmu dalam instansi di mana tempat engkau bekerja, di rumah, suamilah yang adalah pemimpin, kepala. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak menjalankan prinsip ini, maka keluarga kita akan kacau. Tuhan telah mendesain sejak awal, suami adalah kepala, adalah pemimpin di dalam keluarga. Maka suami sebagai kepala harus hidup dalam kebenaran, agar dapat menjadi pemimpin yang mengayomi, yang membawa istri dan anak-anak hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan istri sebagai menolong suami dalam memimpin keluarga. Bagaimanapun setiap laki-laki, setiap suami itu membutuhkan peran dari istri. Yang mau siapkan masakan suami siapa? Istri. Yang mau kasih ingat suami untuk ada ibadah. Siapa? Istri. Yang menolong suami untuk memanage keuangan keluarga siapa? Istri. Jangan suami. Karena suami mencari DP doi, istri yang kelola. Jangan suami mencari doi, mencari nafkah, dapat DP doi, kelola sendiri DP doi. Kong istri kasih yang tuh minta-minta pas suami. Saya akan mau pi pasar. Saya akan, kan kasihan sekali. Berarti tidak difungsikan sebagai penolong. Nah, kalau desain ini dilanggar, sehingga suami tidak memfungsikan istri sebagai penolong, maka keluarga akan mengalami banyak masalah. Oleh sebab itu setiap suami harus mempercayakan. Ini nanti bilang Pak Bapak-Bapak nih, kalau kita sudah praktekkan ini. Semua pendapatan serahkan Pak istri. Kalau kita butuh doi, kita minta. Karena suami kalau pegang banyak doi bahaya ibu-ibu. Karena itu mesti istri yang pegang itu doi. Jangan bilang Pak Bapak-Bapak ya, tadi bilang ini. Tapi memang begitu karena ini didesain oleh Allah. Lanjut. Fenomena dalam kehidupan bergereja sekarang menunjukkan hal yang terbalik. Karena kebanyakan yang lebih giat dalam hal rohani adalah istri-istri. Maka para suami, di mana engkau? Engkau diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin keluarga. Engkau harus jalankan otoritas itu baik-baik. Ketika Hawa dicobai iblis, nah ini contoh istri yang ambil alih otoritas dalam kepemimpinan keluarga yang dicatat dalam Alkitab.
Contoh-contoh dalam Alkitab ketika istri ambil alih otoritas keluarga. Ketika Hawa dicobai iblis, dia tergoda. Dan dia bawa buah itu pada Adam. Reaksi Adam? Dia ambil buah itu. Hawa bilang, "Dam, ini tuh buah ngana bilang, Tuhan bilang nih boleh makan." Nah, pas so makan, aman, biasa. Adam yang dengar langsung, kan waktu Tuhan berfirman, Hawa belum diciptakan. Adam yang dengar langsung, "Adam, semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah-tengah taman itu. Itu tidak boleh kamu makan sebab pada saat engkau makan, engkau akan mati." Adam yang dengar langsung. Waktu Hawa bawa buah itu, seharusnya Adam bilang, "Hawa, sudah kubilang jangan makan. Buang itu." Tuhan yang bilang sendiri kepadaku, "Kamu belum ada waktu aku dengar Tuhan berbicara kepadaku. Buang itu." Seharusnya begitu. Tapi Adam diam saja, dia ambil, "Oh iyo sedap dang," dia makan, saudara-saudara. Dia membiarkan istri yang ambil alih otoritas dalam keluarga. Maka manusia, keluarga jatuh di dalam dosa. Contoh kedua, Abraham dan Sarah. Abraham dengar langsung janji dari Tuhan bahwa ia akan mendapatkan keturunan yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi sudah puluhan tahun belum dapat. Sarah bilang apa? Sana tuh, siapa kau tahu? Hagar, pecantik tare. Coba dekati pada dia, kong supaya ngana ada keturunan. Sampai sekarang mana tuh janji Tuhan? Abraham seharusnya reaksinya apa? Sarah, torang mesti tetap percaya pada janji Tuhan. Itu Tuhan loh, Sar. Bukan manusia yang berjanji, Tuhan. Janjinya pasti ya dan amin. Tapi Abraham bilang apa? "Oh iya dang." Nah, memang dia mau lepas Hagar cantik. No, Sarah bilang begitu, dia terus gas. Maka lahirlah Ismail yang menjadi sandungan bagi dunia sekarang. Bagi orang-orang Kristen. Keturunan dari Ismail. Kalau Abraham nyanda neko-neko pasti nyanda ada Ismail. Dunia aman-aman sekarang. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Otoritas ada pada perempuan. Ingat kan? Kisah Ahab dan Isabel. Ahab pulang sedih, "Kya padang say? Dapat lihat muram-muram begitu." Itu di sebelah dang tompe istana. Kebun anggur pe bagus sekali, tawar harga di atas. Mardianya nak mau jual karena itu kata tanah warisan, kebun warisan. Siapa DP nama? Nabot. Kong Isabel bilang, "Tenang." Isabel yang bertindak, ambil alih otoritas dari suami. Dia atur rekayasa sehingga Nabot dibunuh dan kebun anggur itu dirampas. Maka Ahab dan istrinya dikutuk oleh Tuhan. Contoh keempat, Ananias dan Safira. Kerjasama dalam dosa. Seharusnya kepala keluarga bilang, "Jangan kasih yang Fir. Nimbolek begitu, mesti jujur Pak Tuhan kalau kasih persembahan." Nyanda, masa semua tompe doi orang mesti tahu? No, iko jangan apa mau. Iko jangan apa mau. Harus suami yang ambil keputusan. Kalau istri sudah mulai menyimpang. Tidak perlu ada lagi diskusi, dialog. Namanya sudah menyimpang dari firman, suami harus tegakkan. Kembali pada firman. Ya, jadi ibu-ibu, ini contoh-contoh dalam Alkitab. Apabila istri mengambil alih otoritas di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Nah, maka sekali lagi desain Allah jangan diutak-atik. Jangan dibolak-balik supaya tidak ada problem. Oh, ada aku sini. Akan tetapi dosa telah mendistorsi desain Tuhan mula-mula. Sudah lewat ini. Sekarang relasi yang ketiga. Kalau tadi relasi otoritas. Relasi yang ketiga, relasi komplementari. Yaitu suami istri itu dalam relasinya harus saling melengkapi. Kata sepadan dalam bahasa Ibrani sebenarnya adalah opposite. Artinya bertentangan, berlawanan. Yaitu berlawanan untuk saling melengkapi. Jadi suami itu kekar kuat, istri itu lemah gemulai. Maka sepadan. Enak, asik.
Nah, bayangkan kalau suami yang lemah gemulai, hai, kong istri yang kekar. Udah sudah balik di dunia ini. Suami istri itu berbeda dalam banyak hal. Suami lebih dominan rasional, istri lebih dominan intuisi. Sehingga seorang suami mungkin begitu mendengarkan prospek dari seorang yang bergelut di bidang investasi online, dia tertarik sekali, itu masuk akal sekali. Berarti bulan depan kita sudah dapat 3 kali lipat kalau kita invest 100 juta, so jadi 300 juta. Masuk akal itu. Dia datang kepada istri, mana 100 juta, orang mau invest. Istri bilang, kita rasa ndak enak no. Rupa tahu nah dia jelaskan so betul no. Ndak no, intuisi dari istri. Harus pertimbangkan juga walaupun suami itu memiliki otoritas. Pertimbangkan intuisi dari istri. Terasa ndak enak, kaki dia penipu tuh, orang ndak kenal. Ya biar ndak kenal, merompe perusahaan jelas ini betul. Untungnya ndak. Mar kalau ada bulan depan, data perusahaan mereka ndak ada lagi di internet. Hilang, ternyata perusahaan abal-abal. Bisnis investasi bodong. Banyak yang menjadi korban. Suami itu rasional, istri itu intuitif. Suami lebih suka di rumah, istri lebih suka jalan-jalan. Banyak sekali perbedaan antara suami dan istri, tapi justru perbedaan-perbedaan ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Istri lebih suka bercerita, suami lebih suka tidur. Sehingga pulang kantor, mandi, makan sama-sama, suami petarika di tempat tidur, langsung manggoro. Istri sebagai, ada banyak tamu cerita, ngana satu hari di luar, banyak hal tamu cerita, masa so tidur. Ini perbedaan-perbedaan. Nah, bayangkan kalau satu malam bercerita terus, tidur suami. Nah, bayangkan kalau satu hari tidur terus. Babat cerita istri, padahal istri suka babat cerita. Banyak sekali perbedaan yang saling melengkapi. Nah, sekali lagi inilah beberapa desain Allah bagi pernikahan. Yang pertama, desain kesepadanan. Yang kedua, desain monogami. Yang ketiga, desain identifikasi. Yang keempat, desain permanensi. Yang kelima, desain otonomi. Yang keenam, desain relasi. Desain relasi terdiri dari 3 tadi, yaitu relasi equal, kesetaraan. Yang kedua, relasi otoritas. Dan yang ketiga, relasi complementary, saling melengkapi. Nah, kalau kita menjalani kehidupan pernikahan kita berdasarkan desain Allah ini, pasti keluarga kita bahagia. Tetapi dosa telah mendistorsi desain, mendistorsi artinya memerosotkan desain Tuhan Allah mula-mula atas pernikahan. Dan karena itu muncullah persinahan, perceraian yang makin meningkat tahun demi tahun. Apa-apa cerai, dikit-dikit cerai. LGBT, KDRT, dan lain-lain sebagainya. Makin hari makin mengalami peningkatan. Karena apa? Karena dosa. Nah, hari ini kita belajar, kalau kita dianugerahkan kesempatan untuk menikah, kita perlu belajar bagaimana membangun pernikahan atau kehidupan rumah tangga sesuai dengan apa yang Tuhan desain. Amin.